Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan menuntut ilmu agama serta menunggu salat isya berjamaah. Mudahan duduknya kita ini di majelis ilmu ini di Langgar As-Saragi ini, Komplek Kevin Resort, mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat, dan mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Mudahan kita semua orang yang saleh dan saleha, untung di dunia, untung di akhirat, dan keturunan kita semua menjadi keturunan yang saleh dan saleha, untung di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan kita semua ke dalam surga dengan keridhaan Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, wa Muhammadin, siapa junjungan kita tadi, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad itu alamun mangkulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil ain. Muhammad itu adalah sebuah nama yang dinukil, diambil dari bentuk isim maf'ul yang dilipat gandakan ain fi'ilnya. Jadi Muhammad. Wan nabi badalun minhu, sedangkan lapas an-nabi, kan tadi kalimatnya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabi. An-nabi itu menjadi badal daripada lapas Muhammad, yaitu badal kul min kul atau badal syai' min syai'. Au adfu bayanin alaihi, atau menjadi atab bayan. Kalimat yang menjadi atab bayan itu adalah suatu kalimat yang menjadi atab tanpa didahului huruf atab, tapi dia memperjelas akan kalimat yang sebelumnya. Seperti misalnya di dalam hadis, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman itu menjadi atab bayan atau badal kul min kul daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sahar misalnya. Wa ala alihi tahirin, dan mudahan rahmat keselamatan pun Allah curahkan kepada keluarga Nabi yang suci. Kama qala Syafi'i, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, siapa itu keluarga Nabi? Aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa banil Muttalib, yaitu kerabat Nabi Muhammad yang beriman daripada bubuhan Bani Hashim atau banil Muttalib. Karena itu Nabi pernah berucap seperti ini, nahnu wa banul Muttalib hakaja. Kami, ujar Nabi, beserta keturunan Muttalib itu seperti ini. Nabi merekatkan antara kedua jarinya. Jadi Nabi merekatkan. Wakil ada juga yang mengatakan, wa ihtarahun Nawawiyu, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi menerangkan tentang keluarga Nabi siapa? Innahum kullu muslimin, mereka itu yang dinamakan keluarga Nabi adalah seluruh orang Islam. Jadi secara umum seluruh orang Islam itu sudah dianggap keluarga Nabi karena nenek moyangnya sama, yaitu berasal dari Nabi Adam dan Hawa, kecuali pian merasa beda keturunan warik tadi, seperti teori Darwin ya malah. Nah itu kan banyak benar tuh yang keterangannya berbeda gitu. Wala'alla, barangkali qauluhu at-tahirin, perkataan di atas tadi yang berbunyi at-tahirin, jadi keluarga Nabi yang suci, muntaza'un min qaulihi ta'ala, itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira, dan Allah mensucikan kalian dengan bujur-bujur bersih.
wa ala sahabatihi, mudahan rahmat dan keselamatan Allah curahkan kepada sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu adalah seluruh orang yang beriman dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan berimannya di waktu keadaan Nabi masih hidup. Nah itu namanya sahabat. Sahabat jasmani dan ruhani. Abu Jahal panggur Abu Lahab nggak beriman, berarti bukan sahabat pangkatnya. Walaupun dia ada raitan keluarga dengan Nabi karena dia merina Nabi Abu Jahal, Abu Lahab teh. Nah itu. Jadi ada aja lah merina yang pina belain dah. Ada. Jadi jangan bingung. Jam'u sahibin Nabi, sahabat itu adalah bentuk jamak taksir daripada sahib. Sahibun Nabi artinya kawan Nabi. Wa qauluhu, dan musannif mengatakan ajmain, mudahan berataan itu dapat rahmat dan keselamatan. Ta'kidun li sahabati, kalimat ini memperkuat akan kalimat sahabat. Artinya seluruh sahabat Nabi mudahan dapat rahmat dan keselamatan. Summa dzakaral musannifu, kemudian musannif membicarakan annahu mas'ulun fi tasnifi hajal muhtasari, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang karangan, tentang mengarang ini kitab yang ringkas. Jadi beliau menjelaskan kenapa jadi kitab ini dikarang beliau tadi. Biqaulihi, dengan ucapan beliau. Apa ucapan beliau? Qala ba'dul asdiqa, pernah berkata sebagian kawan-kawanku. Jadi sebagian kawan-kawanku Jarsidin pernah berkata. Asdiqa itu jam'us sadiq, jamak taksir daripada lafaz sadiq. Jadi qalal qadi, berkata seorang hakim yaitu Abu Syuja. Jadi Abu Syuja ini panggilan akrabnya, kunyahnya Abu Syuja. Siapa itu? Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Beliau bernama Ahmad, anaknya Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Nah beliau berkata, sa'alani ba'dul asdiqa, pernah bertanya kepadaku sebagian kawan-kawanku. Hafizahumullahu ta'ala, mudahan Allah menjaga mereka semua. Jumlatun do'a'iyatun, kalimat ini hafizahumullah adalah suatu jumlah kalimat yang berisi doa atau permohonan kepada Allah, mudahan mereka dijaga. Nah kalimat hafizahumullah itu adalah doa bagi orang yang masih hidup. Jadi kalau kita mendoakan orang yang masih hidup, kita mendoakan hafizahumullah, mudahan kalian dapat dijaga oleh Allah. Kalau sudah mati biasanya rahimahullah gitu. Nah yalah, jangan laknatullah alaih. Nah jangan, itu kepada khusus yang tidak Islam. Tapi jangan juga didoakan seperti itu di hadapan orangnya gitu. An a'mala muhtasaran, agar aku ini mengarang kitab yang ringkas. Jadi beliau ini mengarang kitab yang ringkas, Abu Syuja nih. Ya namanya Ghayah wa Takrib. Apa arti muhtasar? Kitab yang ringkas. Wa huwa maqalla labjuhu wa kasura maknahu. Yaitu suatu kitab yang kata-katanya sedikit tapi kandungan isinya banyak. Nah itu namanya kitab yang ringkas. Nah minta dikarangakan mengapa? Fil fikhi, masalah kitab fikih. Jadi beliau ini, kawan-kawan beliau ini, sehingga kitab ini dikarang karena permintaan kawan beliau agar minta dikarangan sebuah buku masalah fikih yang singkat tapi padat dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan ternyata kitab yang dikarang beliau ini dasar bermanfaat gitu dah. Nah, dasar bermanfaat. Ya inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Orangnya sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Huwa, arti fikih lugatan menurut ulama ahli bahasa itu apa? Al-fahmu, paham. Jadi ketika pian paham sesuatu, itu namanya sudah pian fikih ngarannya. Tapi ini secara umum. Jadi kalau masih secara lugat itu secara umum. Paham pian misalnya apa ngarannya membikin kunci, berarti fikih juga masalah kunci gitu. Paham cara ajan, berarti paham pian seperti itu. Ini masih umum. Wastilahan, sedangkan menurut istilah agama yang dinamakan fikih adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatihat tafsiliyah. Jadi yang dinamakan fikih adalah al-ilmu, mengetahui bil ahkamis syar'iyyati,
hukum-hukum agama. Jadi kalau orang itu mengetahui hukum-hukum agama, nah fikih ngarannya, ahli fikih ngarannya. Al-amaliyati yang dinisbahkan kepada amalan yang sesuai hukum agama. Al-muktasab yang bisa diusahai min adillatihat tafsiliyah dari dalilnya secara terperinci. Jadi masalah hukum bukan masalah fisik sesuatu, bukan masalah sifat sesuatu, bukan masalah fisik si jahit gitu ta, bukan masalah putihnya si jahit, bukan, karena yang kita bahas masalah hukum. Nah, masalah hukum. Ala majhabil imami asy-Syafi'i, sesuai majhab daripada Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih, mudahan rahmat Allah taala kepada beliau, waridwanuhu, dan keridhaan Allah kepada beliau. Jadi kita belajar fikih di sini adalah fikih majhab Imam Syafi'i. Beliau itu Imam Syafi'i itu adalah al-imamul a'zam, seorang imam. Imam itu artinya yang diikuti orang banyak. Jadi kalau gawian pian itu diikuti orang banyak, berarti pian jadi imam namanya. Dan beliau ini al-a'zam, termasuk pemimpin daripada imam, tetapi tidak secara mutlak, tidak secara keseluruhan, tetapi sebagiannya saja. Jadi di antara mazhabnya gitu, nama mazhab Syafi'i. Al-mujtahid, beliau adalah seorang mujtahid. Jadi beliau ini seorang mujtahid. Artinya beliau menghukumkan sesuatu menurut keyakinan beliau dan menurut ilmu agama yang beliau kuasai, Quran, hadis gitu. Nah, bahwasanya seorang mujtahid ini menurut Syekh Jalaluddin As-Sayuti, baqa'uhu ila akhiriz zaman. Itu terus menerus ada seorang mujtahid ini sampai akhir zaman. Jadi akan terus ada. Dari mana ambilan Imam Jalaluddin As-Sayuti? Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yab'asullahu ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu li hajihil umma amradiniha. Allah akan mengirimkan pada setiap 100 tahun ada seorang mujaddid yang luar biasa yang akan mengurusi perkara ini umat, urusan agama. Artinya setiap 100 tahun itu nanti ada seorang mujaddid. Karena setiap itu kan nanti akan terjadi banyak permasalahan. Banyak permasalahan agama yang dulunya tidak pernah ada fatwanya, lalu perlu dipatwakan. Nah, itu pasti ada setiap 100 tahun. Jadi karena itulah kayak kita sekarang, siapa fatwa ulama yang sekarang, siapa yang terkenal, nah itulah nanti yang bisa memberikan fatwa. Dan mereka pun tidak berani sembarangan memberikan fatwa. Harus hafal Quran, harus paham masalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan harus hafal berapa ratusan ribu hadis, puluhan ribu hadis, paling kadang menguasai lah ya ke bahasa kita. Nah, itu perbedaan hukum dia harus menguasai. Nah, beliau ini mazhab yang kita ikuti ini mazhab seorang imam yang besar, mujtahid, nasiris sunnah wad din, orang yang benar-benar mau menulungi sunnah Nabi dan ajaran agama. Artinya ikhlas beliau menyampaikan sunnah Nabi dan ikhlas beliau menyampaikan ajaran agama. Abi Abdillah, panggilan akrab beliau adalah Abi Abdillah. Nama asli beliau siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad anaknya Idris. Idris anaknya Abbas. Abbas ibni Utsman anaknya Utsman. Syafi'i. Jadi anak Utsman Syafi'i, As-Syafi'i mazhab beliau Syafi'i. Jadi rupanya beliau mengambil Syafi'i ini adalah dari nenek moyang beliau. Jadi abah kaida detu. Jadi ngaran datunya boleh Syafi'i. Nah, gitu. Beliau mazhabnya Syafi'i. Jadi boleh aja. Kayak pian misalnya bolah masjid, ngaran pian boleh kalau dananya dari dana pian pribadi. Tapi kalau bolah masjid dana orang banyak, jangan pian akui ngarannya ngaran pian gitu. Contoh ya, kalau masjidnya misalnya
Masjid apa contohnya? Kubah emas ya kalau. Nah, Masjid Kubah Emas itu kan atas nama orangnya sendiri kalau yang baulah. Betul boleh. Boleh pian to. Ya kalau boleh langgar. Ya lah, lamun atas dana orang banyak ada kawa. Tapi karena kita menghormati atas yang ampun tanahnya ya kalau lah itu nggak jadi masalah. Asalkan kesepakatan orang banyak. Nggak apa-apa pian teh ya lah. Lalu bingung aja langsung. Ya pokoknya asal kesepakatan gitu, kesepakatan orang banyak. Nggih. Nah, itu artinya pian menghargai yang berwakaf tanah, bener aja, menghargai gitu tah. Yalah nggak jadi masalah gitu tah. Nah, ini bagus apalagi baulah masjid pian, walau masjid itu Masya Allah, yalah mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka Allah akan maulahkan untuknya sebuah rumah yang besar di dalam surga. Kita nggak bisa misalnya membangun masjid sebukuan, paling kada memberilah sebagian gitu ta untuk pembangunan masjid. Ketika masjid itu belum tuntung, lamun sudah masjidnya sudah tuntung, dananya banyak aja miliaran sudah, ya kan 5M. Berarti kan perlu lagi tuh ngaranya dana, lebih baik kita bantu kepada yang belum punya gitu ta. Kalau dananya terlalu banyak palingan kaumnya begaji genah. Nah, gitu ta. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa ya lah untuk kepentingan misalnya ya lah siar tadi nggak jadi masalah. Bagus saja tuh. Langgar ya lah, kadang ada kaumnya siapa yang jadi imam, tunjul pas kadang ada yang mau maju. Jadi bagus saja tuh. Nah, itu. Jadi bagus ya lah. Lagi imamnya misalnya hafal Quran, Masya Allah suara paling bagus. Nah, yalah tinggal bininya jadi cari ya kan lah, tuh kan. Yalah Masya Allah tuh. Nah, itu. Ini Asmi gak ada jadi kadang digayain. Nah, As-Syafi'i beliau mazhabnya Syafi'i. Jadi beliau ini mazhab Syafi'i, dinisbahkan kepada Syafi'i. Lahirnya di mana beliau ini Imam Syafi'i? Beliau Imam Syafi'i wulida bi Guzah, lahirnya di Guzah, Gaza gaya bahasa kitanya Gaza, Palestina, di Gaza gitu, Palestina. Ada juga yang mengatakan di Asqalan. Ingat suatu kalimat memakai kil artinya pendapat yang sedikit. Kebanyakan pendapat mengatakan di Gaza, Palestina. Ada juga yang mengatakan lahirnya di Mina, ada juga yang mengatakan lahirnya di Yaman, cuman yang terkenal di Gaza, Palestina. Wa nasya'a bi Makkah. Beliau ini tumbuh berkembang yaitu di kota Mekah. Jadi tumbuh berkembang menjadi dewasa itu di kota Mekah. Lahirnya beliau ini kapan? Yaitu wulida bi Gaza sanata khamsina wa mi'ah, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang berapa ini? Wah, Allah 1443 lah. 43 kan 44 kan? Ya, seperti itulah. 44 lah. Nah. Jadi beliau ini tumbuh berkembang di kota Mekah. Wa hafizal Quran, beliau hafal Quran. Nah, hafal Quran. Umur berapa? Wa huwa ibnu sab'i sinin, umur 7 tahun. Ini di Hasyiah Bajurinya ada keterangannya. Jadi umur 7 tahun hafal Quran. Kita umur 7 tahun masih begayaan, ya kalau masih bermainan, ya kalau main kleker, ya kalau. Tapi nggak disangka tuh banyak aja yang sukses, ya kalau ya itulah maklum lah kanak-kanak masih bermainan yang kadada dosa aja, yang penting sholat dijaga dilajari sejak kecil. Wal Muwatta, beliau hafal kitab Muwatta fikih nang Imam Malik tadi. Wa huwa ibna asyar, yaitu pada umur 10 tahun. 10 tahun sudah hafal yang namanya kitab Muwatta. Jadi sebelum belajar sudah dihafali sidin bedahulu kitab Muwatta tadi. Jadi tahajud Imam Malik tadi ketika belajar, ketika Imam Syafi'i belajar nih sudah menguasai. Bahkan waktu Imam Malik berbicara tadi ialah dihitung benar, diingat benar hadis-hadis tadi dihafal. Nguti hafalan itu pakai jari beliau. Nah,
Kemudian disangkai Imam Malik nih pina begayaan nih. Pina kada serius belajar. Sekalinya dites, beliau menyampaikan bahwasanya ulun ini mengingat seluruh perkataan yang pian sampaikan dan ulun mengingatnya melalui jari hitungannya tadi. Kada percaya Imam Malik. Coba pang tes sebutakan apa yang telah aku sampaikan tadi. Disebut sidin secara detail, akhirnya percaya lalu mengakui gitu ta. Imam Syafi'i ini luar biasa. Wa tafaqaha ala Muslim bin Khalid Az-Zinzi mufti Makkah. Beliau Imam Syafi'i ini belajar fikih kepada seorang mufti di kota Makkah. Mufti itu lebih tinggi daripada qadhi. Jadi mufti itu di atasnya, di atas qadhi. Yaitu beliau belajar fikih kepada seorang syekh, seorang mufti di kota Makkah yang bernama Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinzi. Ketika sudah menguasai bujur fikih tadi, wa ujina lahu fil ibta. Lalu beliau diizini oleh Imam Muslim bin Khalid Az-Zinzi, Imam Syafi'i tadi diizini untuk memberikan fatwa hukum, yakni al-ijtihad, yaitu berijtihad, memberikan fatwa suatu permasalahan yang di zaman itu ada, diberikan izin oleh Syekh Muslim bin Khalid Az-Zinzi untuk memberikan fatwa hukum. Umur berapa Imam Syafi'i ketika itu? Wa huwa ibna khamsa asrata sanah, yaitu umurnya 15 tahun. Baru 15 tahun sudah diberi izin untuk memberikan fatwa hukum agama. Setelah itu summa lazama malikan bil Madinah. Beliau melazimi belajar ilmu dengan Imam Malik di kota Madinah. Lalu berangkat ke kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik ketika itu banyak sekali muridnya. Jadi beliau umpat juga belajar di kota Madinah. Nah itu. Jadi Imam Malik nih, mazhab Maliki ini, ia gurunya Imam Syafi'i gitu. Jadi gurunya Imam Syafi'i. Wa ujina lahu fil ibta aidan. Sekalinya setelah belajar dengan Imam Malik mengakui kecerdasan Imam Syafi'i ini di dalam mempelajari ilmu, di dalam hafal tentang hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Malik. Karena kecerdasan yang luar biasa, lalu diizini juga oleh Imam Malik untuk memberikan fatwa hukum agama. Nah gitu. Jadi enggak sembarangan tuh diberikan izin. Kita ialah anu menguasai kadang-kadang memberikan fatwa sembarangan. Hati-hati ini tuh. Asal ceplos-ceplos misalnya bahaya gitu. Wa qadima Baghdad, kemudian beliau datang ke kota Baghdad. Jadi habis dari kota Madinah berangkat pulang ke Baghdad. Pajtama alaihi ulama'uha. Kemudian berkumpullah ulama-ulama Baghdad untuk mengambil ilmu dengan Imam Syafi'i. Wa akhadhu anhu. Mereka mengambil ilmu kepada Imam Syafi'i. Wa sannafa fiha majhabahul qadim. Kemudian Imam Syafi'i mengarang sebuah kitab di waktu itu tentang pendapat-pendapat beliau pada waktu beliau di Baghdad. Nah, pendapat beliau, fatwa Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di kota Baghdad, itulah yang disebut dengan qaul qadim. Artinya pendapat yang pertama Imam Syafi'i yang terdahulu. Nah, kalau qaul jadid artinya pendapat berikutnya gitu. Kenapa terjadi perbedaan antara qaul qadim dengan qaul jadid? Karena waktu itu kejadiannya pun berbeda. Jadi ada perbedaan dan biasanya terjadinya perbedaan karena mengambil dasarnya pun berbeda. Jadi kan ada aturannya itu sebelum menentukan suatu fatwa hukum. Summa ada ila Makkah, setelah dari Baghdad mengeluarkan pendapat-pendapat beliau, fatwa beliau yang disebut dengan qaul qadim. Jadi di Baghdad itulah qaul qadim. Kemudian beliau ada ila Makkah, kembali ke kota Makkah. Jadi dari Baghdad kembali ke kota Makkah, tempat beliau tumbuh berkembang. Summa kharaja ila Baghdad. Setelah beberapa lawas di Makkah, lalu keluar dari kota Makkah menuju Baghdad pulang. Menuju Baghdad pulang nih yang kedua kalinya. Fa'aqama biha syahran. Beliau tinggal di kota Baghdad selama sebulan. Summa kharaja ila Misra.
kemudian keluar dari kota Baghdad menuju kota Mesir. Jadi dari Baghdad kemudian berangkat pulang ke kota Mesir. Di Baghdad tadi sebulan aja, kemudian keluar ke kota Mesir. Wasannafa fiha majhabahul jadid bijami Amr. Kemudian beliau mengarang di kota Mesir tadi pendapat beliau yang terbaru, fatwa beliau yang terbaru, yaitu di Masjid Jami Amr. Jadi di Masjid Jami Amr beliau memberikan fatwa yang disebut dengan Qaul Jadid. Jadi Qaul Jadid itu di Mesir, Qaul Qadim itu di Baghdad. Summa lam yazal biha nasyiran lil ilmi. Kemudian tidak henti-hentinya beliau menyebarkan ilmu agama di kota Mesir. Mustagilan bih, sibuk dengan menyebarkan ilmu ila antawaffahullahu ta'ala, sampai Allah mewafatkan akan diri beliau. Radhiyallahu anhu wa nafa'an nabih. Mudahan Allah memberikan keredaannya kepada Imam Syafi'i dan mudahan kita dapat manfaat Imam Syafi'i di bidang ilmunya. Wa mata rahmatullahi alaih, wa mata, kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia. Rahmatullahi alaih, mudahan rahmat Allah kepada beliau, waridwanu, dan keridhaan Allah kepada beliau. Nah ini meninggalnya kapan? Nih sambungannya kitabnya. Yaumal Jumu'ah, beliau meninggal di hari Jumat. Untung kada tuh. Waktu apa? Dahwatun nahar, waktu duha di siang hari. Jadi meninggalnya waktu duha. Wadufina ba'dal asri bil qarafah al ma'rufah biturbah auladi Abdul Hakam. Beliau dikuburkannya setelah salat asar di Qarafah yang terkenal dengan turbah anaknya Abdul Hakam. Nah itu dikuburkannya di situ. Wa fadailuhu la tuhsa. Keistimewaan Imam Syafi'i tidak bisa dihitung karena banyaknya. Jadi luar biasa. Kapan itu hari Jumat? Kapan Salkho Rajab? Yaitu hari yang terakhir di bulan Rajab. Jadi Jumat yang terakhir di bulan Rajab tahun tersebut. Nah itu. Sanata arba'in wa mi'atain, yaitu pada tahun 204 Hijriah. Jadi 204, lahirnya 150, meninggalnya 204. Berapa tahun ada? 54 tahun aja. Yalah Imam Ghazali jin anum juga 50-an juga. Ya kayak itu tuh Pang, orang yang banyak ilmu ini kenapakah hendak benar umurnya gitu. Mungkin itu guru lah baik praya lah, nah, jangan juga gitu. Nah, perlu juga ilmu dikaji. Wa wasafal musannifu muhtasarahu bi awsafin minha. Kemudian pengarang kitab ini mensifatkan kitabnya yang ringkas ini dengan beberapa sifat atau ciri. Annahu pigayatil ihtisar wa nihayatil ijaz, bahwasanya kitab yang beliau karang ini diusahakan semaksimal mungkin ringkas dan sehabis-habisnya bujur-bujur ringkas gitu. Jadi habis-habisan dibikin ringkas tapi padat gitu. Wal ghayah wan nihayah mutaqaribani, lapas ghayah dan nihayah maknanya hampir sama. Wa kajal ihtisar wal ijaz, begitu juga makna kalimat ihtisar dan ijaz itu sama-sama ringkas. Wa minha, dan diantaranya lagi, diantara ciri kitab ini, annahu yaqrubu alal muta'allimi darsuhu, yaitu supaya mudah mendekati kepada para pelajar ilmu untuk mempelajarinya, lipuru'il fikhi, masalah cabang-cabang fikih. Jadi supaya mudah mempelajari cabang-cabang fikih, nah kitab ini disusun. Wa yashula 'alal mubtadi hifjuhu, dan supaya mudah atas orang yang baru belajar seperti kita-kita ini untuk menghafalnya, mengingatnya. Ai istihdaru ala jahri qalbin liman yarghabu fi hifjin muhtasarin fil fikhi. Arti hafal itu maksudnya mengapa? Istihdaruhu, bisa menghadirkan atau memunculkan kembali, mengingat kembali, ala zahri qalbin, di lubuk hati kita yang paling dalam tuh bisa menghadirkan akan keterangan ilmu tadi. Liman yarghabu, bagi orang yang ingin fi hifji muhtasarin, menghafal kitab yang ringkas ini, fil fikhi, di dalam masalah kitab fikih. Nah, jadi kalau hendak menghafal kitab ini, nah ini bagus benar gitu kan.
Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai, dan meminta juga kepadaku sebagian kawan-kawanku an aksura fihi ayil muhtasar minat taksimat, agar aku memperbanyak di dalam kitab yang ringkas ini membagi-bagi pembahasan lil ahkamil fiqhiyati, masalah hukum-hukum fikih. Jadi beliau ini, kawan-kawan beliau kan waktu dulu kitabnya itu model kadada bab-babnya. Jadi diminta supaya dibagilah bab-babnya gitu. Misalnya bab banyu, bab berwudu, bab mandi wajib, bab haid, bab jual beli, bab masalah hudud, bab masalah pencurian, bab masalah perampokan, gitu tak? Semuanyaan minta dijelaskan sesuai babnya gitu. Sekira mudah dipaham. Nah, Imam Syafi'i inilah yang pertama kali kada Imam anu tadi yang pengarang kitab ini, Abi Syuja. Abi Syuja inilah yang mulai sidin itu membagi bab-babnya, karena di zaman Bahar itu model kurang gitu. Nah, ada kurang lalu minta dipersingkat gitu tak. Walaupun sudah jelas saja gitu, cuman minta dipersingkat lagi. Karena beliau ini modelnya bisa menyusun kalimat itu dengan simpel, padat, dan mudah dimengerti. Jadi minta seperti itu. Wa min hasri aidabtil hisalil wajibah wal mandubah wa ghairihima, dan agar minta dipersingkat masalah catatan perkara-perkara yang wajib, sunat, dan lain sebagainya. Jadi bubuhan kawan sidin nih ya kalau meminta kepada pengarang kitab ini agar disusunlah kalimat yang singkat, masalah yang wajib, sunat apa aja. Fajabtuhu ila su'alihi bidzalika. Kemudian aku memperkenankan dan mengabulkan permohonan mereka itu. Aku kabulakan ngaran bekawanan, dan aku pikir ini adalah suatu kebaikan. Ayo aku kabulakan Jarsidin untuk mengarang kitab ini. Kitab ini belum dikarang lagi, belum disusun. Hanya masih diutak isi-isinya nih, kalimat berikutnya belum lagi, masih diutak aja. Taliban lisawabi minallahi ta'ala. Beliau hanya berharap dapat pahala dari Allah Ta'ala. Jajaan ala tasnifi hajal muhtasar, sebagai balasan keuntungan mengarang kitab ini yang ringkas. Jadi beliau minta itu aja pahala. Kadada beliau minta ujungan daripada mengarang. Ayo aku mau mengarang kitab inilah, ikam beri aku lah. Nah, enggak ada beliau. Nah, ini ikhlas luar biasa gitu ta, ikhlas luar biasa. Ragiban Allah ilallahi subhanahu wa ta'ala, beliau berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi, agar dibantu dengan anugerah Allah ala tamamil muhtasari, supaya bisa menyempurnakan mengarang kitab yang ringkas ini. Jadi minta bantuan Allah. Wafit taufiki lisawab, dan beliau minta mudahan dapat taufik sehingga bisa mengarang secara benar. Wa huwa diddul khata, yaitu lawanan daripada salah. Artinya jangan sampai terjadi kesalahan pada waktu mengarang. Karena kita aja telah waktu mengarang kadang-kadang tersalah. Apalagi pian yang bisa kuliah ya lah menulis skripsi tak, rasa bujur aja tak ada aja yang salah di dalam penulisannya gitu tak. Ya tak, lalu diujar dosen, asai pulang. Itu. Untung sekarang enak pengetikan pakai komputer. Jadi nyaman, mengeditnya nyaman gitu tak. Pakai HP bisa gitu tak. Mun dulu ya lah tulis, dah bahasa pulang ada coretan, kada diterima, ya lah kada gempangan. Mesin ketik pulang bahasa sudah 5 baris ya lah. Wih benar. Sekarang enak sudah. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala alama yasha'u ayyuridu qadirun ay qadirun, bahwasanya Allah melakukan segala apapun yang dikehendakinya itu maha kuasa, maha mampu. Jadi kalau Allah menginginkan kita ini dalam keadaan benar Allah bisa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan Allah terhadap hamba-hambanya itu selalu memberikan nikmat kasih sayangnya, dan beliau maha mengetahui. Jadi beliau terhadap hamba-hamba Allah selalu sayang dan selalu melihat dan mengetahui akan tindak tanduk hamba-hambanya. Bi ahwali ibadih, dan Allah mengetahui tindak tanduk hambanya. Wal awal muktabasun min qouli ta'ala, sedangkan kalimat yang pertama yaitu latif itu diambil dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi Allahu latifum bi ibadih, Allah maha sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha sayang terhadap hamba-hambanya. Makanya kalau subuh tuh kadang-kadang baca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Ya latifu, jangan kelajuan kena ya katipu. Nah, kacau lalu ya latif ya latif ya latif ya lah gitu. Jangan ya katipu ya katipu. Ya ini ya latifu gitu.
Wasani yang kedua, itu supaya orang sayangnya 129 kah? Wasani yang kedua min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, yaitu khabir tadi diambil, wa huwal hakimul khabir, dari firman Allah, wa huwal hakimul khabir, dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau Allah bijaksana, bijaksananya Allah itu luar biasa, tidak ada untingan apa-apa. Kebijaksanaan kita terkadang harus ada timbal balik. Nah, kebijaksanaan Allah enggak. Bijaksana Allah tidak merugikan orang. Kalau kebijaksanaan makhluk terkadang merugikan. Contoh, kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga BBM misalnya aja deh. Sebagi masyarakat yang kecil terkadang keberatan. Ya kalau bagi yang sugih nggak bermasalah kan gitu. Nah itu kan kebijaksanaan. Artinya masih terjadi apa ngarannya, ada yang keberatan, ada yang tidak. Nah, tetapi kalau kebijaksanaan dari Allah tidak pernah membuat pincang sebelah, enggak. Jadi kebijaksanaan dari Allah itu pasti enggak akan timbul permasalahan. Walatif wal khabir, bahwasanya kalimat latif dan khabir ismani min asma'ihi ta'ala, itu adalah dua nama daripada nama Allah Ta'ala. Wa makna awal, sedangkan arti latif, arti yang pertama yaitu latif al-alimu bidaqa'iqil umur wa muskilatiha, yaitu Allah mengetahui segala perkara yang halus dan yang muskil Allah tahu. Jadi segala apapun yang halus benar Allah tahu. Wa yutlaqu aidan bimakna rafiq bihim, dan ada juga yang memakai kata-kata latif ini bermakna Allah kasih sayang. Jadi latif itu ada dua makna, ada yang maknanya Allah kasih sayang, ada yang maknanya Allah mengetahui segala perkara yang halus. Misalnya peredaran darah kita Allah tahu. Bahkan bentuknya seperti apa Allah tahu. Kalau mikroskop melihat hanya sekedar itu. Ini lebih halus lagi daripada itu. Bahkan pembuatannya itu dari mana munculnya Allah tahu. Kalau kita nggak tahu. Kalau ini tahimata, ya lo munculnya dari mana? Kita tahunya dari guring. Nah prosesnya itu kita nggak tahu. Allah tahu dengan sifatnya yang bernama latif gitu tak. Wallahu ta'ala alimun bi ibadih, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui tindak tanduk hambanya. Wa bimawadi hawaijihim, dan Allah mengetahui tempat keperluan hamba-hambanya. Rafiqun bihim, dan Allah sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Wa ma'na sani, sedangkan arti kalimat yang kedua yaitu khabir. Apa itu arti khabir? Qaribum mi ma'nal awal, itu maknanya berdekatan dengan makna kalimat yang pertama yang latif tadi. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, khabartu syai'a ahbaruhu, khabartu syai'a, aku mengetahui akan sesuatu, ahbaruhu, aku mengetahuinya. Fa nabi khabirun ay alimun, maka aku ini adalah orang yang maha mengetahui. Qala rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab ini, mudahan rahmat Allah Ta'ala kepada beliau, Kitabu Ahkamit Thaharati, kitab membahas tentang hukum bersuci. Nah ini namanya sudah mulai kepada pembahasan intinya daripada fikih, yaitu Kitabu Ahkamit Thahara, kitab membahas hukum bersuci. Gitu dah, hukum bersuci, kitab itu apa guru jer? Wal kitabu lugatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kitab itu menurut ulama ahli bahasa berbentuk isim masdar. Jadi kataba yaktubu kitaban, masdar. Maknanya apa? Ad-dhammi, sesuatu yang tergabung, wal jam'i, dan terkumpul. Kayak ini nah, terkumpul kalau beberapa lembaran, tergabung beberapa lembaran, lalu dinamakan kitab. Jadi yang namanya kitab itu karena terkumpul beberapa lembaran, tergabung beberapa lembaran. Wastilahan, sedangkan menurut istilah agama yang dinamakan kitab adalah ismun li jinsin minal ahkam, yaitu suatu nama daripada jenis pembahasan masalah hukum di dalamnya. Jadi kalau masalah hukum dibahas di dalamnya itu namanya kitab. Jadi kitab fikih, hukum-hukum yang terkandung di dalam fikih, lalu disebut kitab fikih. Kitab sorob, hukum-hukum yang membahas tentang sorob, aturan sorob. Nah itu hukum. Apa bedanya guru antara kitab dengan bab? Kalau amal babu, adapun masalah bab, fa ismun linau'in mimma dakhala tahtal jinsi. Itu adalah nama bagi satu macam daripada sesuatu yang masuk di bawah jenis suatu permasalahan.
Jadi sesuatu yang masuk di dalam jenis suatu permasalahan. Misalnya kitab, kemudian ada masalah bab bersuci. Nah, bab bersuci itu bagian daripada kitab karena isi kitab itu ada pembahasannya. Nah, bab-babnya. Nah, bab itu artinya sesuatu yang di dalamnya yang terkandung di dalam kitab. Nah, itulah diantaranya tentang masalah kitab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan kita di dalam masalah fikih tadi. Biografi seorang imam kita yang kita ikuti yaitu Imam Syafi'i, kita sudah mengetahuinya walaupun tidak terlalu detail benar gitu. Asal kita tahu mana qaul qadim, mana qaul jadid. Mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan keilmuan fikih kita. Mudahan Allah mengampuni dosa kita berataan. Allah memberikan rahmat keselamatan kepada kita semua. Mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah dan dikabulkan hajat kita semua, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya bijahin nabi walin nabi wa bisiril fatihah.